Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lain. Terima kasih. Selamat menikmati. Oh, halo. Hai Bang, Ya, namanya siapa? Vika. Halo, Vika. Yep, kebenaran banget tadi siang lagi baru pertama kali nonton yang Godlike. Oh, begitu. Oke. Terus kalau meditasi, aku udah Udah hampir. jago. Luar biasa. Iya, udah jago. Makanya tadi pas teman aku jadi yang bilang tentang abang, terus aku lihat YouTube-nya, oh jadi selama ini kayak gitu, oke, jadi kayak klik, linknya, nyambung. Yang aku mau tanyain sih kalau misalnya pas aku lagi meditasi ya, aku tuh ya seperti Abah bilang, visualisasi, terus nanti akan ada dapat apa yang dari jawabannya gitu kan. Komunikasi lah. Ya. Iya. Yang paling dalam banget sih yang waktu aku share sedikit ya, ini masalah meditasi. Oh iya, nggak apa-apa. Aku senang. Meditasi. Jadi terakhir itu pas papaku sakit karena aku nggak di Indo. Gimana? Iya. Aku di Hong Kong. Oh, oke. Papa di Indo. Papa di Jakarta. Jadi waktu itu papaku lagi sakit. Pertama kali sakit, aku tuh ngelihat papaku ada kuburan pas aku meditasi, dan itu papaku kayak ada dipakein kafan. Dan setelah dua minggu setelah itu kejadian. Waduh, turut berduka. Iya, itu yang paling. Berarti dikasih semacam penglihatan masa depan gitu? Iya, gitu. Okay. Pada saat meditasi? Meditasi itu pas lagi meditasi. Sebenarnya sih antara, karena saya juga baru mulainya, maksudnya baru berapa bulan gitu kan. Jadi pas dapat itu ngerasa bener nggak ya pas kejadian, emang jadi harus emang ya. Sometimes kejadiannya yang kayak misalnya mau beli barang nih ya, terus kayak ada yang bilang barangnya itu jelek, jadi beli gitu. Kayak gitu nggak sih Bang? Apa emang kayak gitu ya? Begini. Yang kamu maksudkan itu disebut intuisi. Oh. Ya. Intuisi itu adalah arahan yang dari dalam diri kita. Ada arahan gitu ya. Itu namanya intuisi, gitu ya. Jadi orang kan sebutnya feeling, pakai feeling dong gitu, benar ya? Misalnya nih, seorang pialang saham yang handal, apakah dia punya waktu menentukan untuk ngitung-ngitung analisa beli atau jual yang itu di pasar itu, sedangkan waktu hanya 1 detik. Hidup dan matinya duitnya itu 1 detik dia harus menentukan kan? Kalau rugi banget gitu, kalau untung banget. 1 detik loh. Punya waktu nggak dia untuk mikir? Enggak kan? Dia pakai feeling loh. Feelingnya kuat, terasa. Jadi dia selalu bikin keputusan yang benar, arahnya benar. Walaupun menggunakan feeling. Nah, feelingnya itu diasah. Nah, feeling kan banyak. Ada emosi, ada perasaan nyaman, ada pikiran kita, dan ada intuisi. Nah, yang aku maksud di situ feelingnya itu adalah intuisi. Arahan itu yang akan mengarahkan, gitu ya. Nah, jadi yang kamu omongin tadi itu namanya intuisi. Paham ya? Jelas ya? Oke. Nah, apa bedanya antara intuisi dan perasaan-perasaan yang lain? Gini. Kalau emosi, misalnya kamu rasa sedih, rasa marah, nafsu kadang, gitu ya, pengen gitu. Nah, itu kan emosi. Paham ya maksudnya ya? Emosi kan bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Contoh, kalau kamu lagi sedih, kamu pengennya ngapain? Dugem, cari makan, gitu. Supaya menghibur diri. Pasti kan ada dorongan ke sana. Misalnya lagi sedih, nangis nih.
terus atau makan gitu. Ada perasaan lapar karena lagi sedih, aduh pengen makan gitu, paham ya? Itu emosi ya. Nah, lalu kedua itu ada namanya insting ya. Insting itu adalah dorongan naluri. Contoh, kamu mau shopping, lagi jalan terus ngelihat ada baju bagus pengen beli, terus kayak ada dorongan untuk, aduh pengen beli nih gitu. Ada semacam dorongan dari badan kamu untuk ngambil itu gitu, untuk pengen beli. Nah itu insting. Insting itu nafsu ya. Oke. Lihat makanan, enak nih, pengen gitu, pengen ngambil gitu. Beda ya sama emosi ya tadi ya. Emosi kamu lagi nangis, ada untuk menghibur diri, lagi marah, pengen ngademin diri gitu. Nah satu lagi ambisi gitu. Lalu ada yang namanya comfort atau kenyamanan. Jadi kamu biasa belok kiri, jalan ke satu tempat belok kiri. Begitu kamu belok kanan, pasti perasaannya udah nggak enak. Aduh harusnya ke sana, gitu. Itu karena tidak nyaman, belum terbiasa. Jelas ya? Nah, itu bukan arahan ya. Ya. tapi akan tampak seperti arahan gitu. Oke. Paham ya maksudku ya? Nah, yang benar-benar arahan, yang pasti 100% benar, itu namanya intuisi. Oh, I see. Oke. Nah, bentuknya ada feeling seperti tadi, feeling, cuma ada bedanya. Bedanya begini. Intuisi, kamu akan dapat feeling, tapi hanya berbentuk sentilan aja gitu. Oh. Jadi cuma akan lasting cuma 1-2 detik. Dan dia hanya berisikan instruksi. Contoh. Out of the blue, kamu ke Starbucks sekarang gitu. Kamu nanya, kenapa? Ngapain? Tujuannya apa? Hasil akhirnya apa? Nggak ada jawaban. Nggak ada. Iya benar ya. Nggak bakal dijawab sehingga kamu bikin jawaban sendiri. Kamu merasionalisasikan sendiri. Karena intuisi tidak akan memberikan alasan. Dia hanya memberikan instruksi. Itu penting, harus diketahui. Dan setelah ada instruksi, ada feeling. Ada kayak nyempil di hati kamu. Wah ini penting nih. Walaupun kamu nggak tahu apa. Paham ya? Nah, itu namanya intuisi. Gitu. Nah, bedanya apa sama perasaan-perasaan yang lain? Bedanya, kalau yang lain itu minimal perasaan itu, emosi itu pergi 5 menit. Minimal. Loh, kalau kamu nangis, bisa nggak langsung hilang? Lagi galau, atau langsung senang, bisa nggak? Enggak. Sekejap gitu. Ya paling nggak 5 menit, 10 menit kan? Iya. Lagi marah 5 menit, 10 menit. Nggak mungkin 1-2 detik gitu. Ya, kalau kamu nafsu nih pengen belanja, aduh tuh tas bagus, bisa nggak 1 detik hilang? Enggak kan, pasti kepikiran terus, ada durasinya lebih panjang lah. Kalau comfort juga gitu, harusnya aku ke sana ya, bukan ke sini, nggak nyaman. Itu panjang. Nah kalau intuisi cuma 1-2-3 detik paling lama, cuma sentil doang, dia kasih instruksi, udah. Itu yang harus diikuti. Tapi bagi sebagian orang susah untuk ngikutin, karena mereka pikir konyol. Iya. Banget. Padahal itu kuncinya gitu. Makanya kalau kamu sering lihat orang yang orang anggap konyol justru malah jadi. Nah, sedangkan yang mereka pikir kewajaran malah ya di situ-situ aja gitu. Oke. Sip. Jelas ya soal intuisi ya. Ngerti. Jadi kamu sudah mengalami itu yang namanya arahan itu kan? Udah. Sometimes kalau misalnya kayak Sabtu kemarin kebetulan saya lagi hiking, terus pas tengah-tengah hiking kita meditasi, itu kayak ada kayak suara nanti kayak gini ya, nggak tahu itu dari mana. Apakah itu hanya suara aja atau ada perasaan yang menyentil? Perasaan, jadi kayak ada perasaan dan kayak ada yang ngasih tahu, tapi itu kayak antara sadar dengan nggak sadar. Iya, dia cepat sekali, gitu, out of the blue. Okay. Kayak maling gitu, tapi ngasih tahu yang bagus. Kayak mata-mata lah gitu, kayak mata-mata ngasih bisikin sesuatu yang bagus. Dia nggak mau ketahuan orang gitu, ya. Nah, kalau kitanya lambat, kitanya cuekin, hilang itu kesempatan. Makanya aku selalu bilang kalau ada intuisi, latihlah kecepatan untuk setelah dapat intuisi, just do it, lakukan. Kalau kamu mikir dulu. Begitu ada ini ada orang mikir dulu, enggak. Pas dia lewat, pas dia ada itu ada drive dorongan gitu. Kalau kita langsung lakukan itu langsung langsung flow. Ya. Gimana? Bang tanya lagi ya. Ini kadang-kadang ya
kayak misalnya teman aku lagi ngomong. Jangan lama-lama ya. Ya sebentar. Iya, oke. Gue lagi deket sama cewek nih, enggak lo nggak bakal sama dia gitu. Tiba-tiba nggak sampai seminggu, tuh cewek udah dong putus. mental aja gitu. Terus Lucu temen aku kan? bilang, Lucu kan? iya terus temen aku bilang gini, udah lo gak usah ngomong yang aneh-aneh gitu kan. Itu kan bukan gue yang ngomong, itu gue langsung keceplosan. Itu bisa juga terjadi karena kamu ya itu intuisi kamu yang bicara gitu ya. Bisa tahu gitu. Atau pas kamu nyeletuk dia percaya. Dipikirin gitu sama dia. Iya, dia dipikir jangan-jangan bener ya. Nah, kan kita tahu sendiri apa yang kita pikirin kalau kita kasih emosi kejadian gitu. Oke. Sip. Iya. Makanya emang kalau bagi orang yang ya gampang baper dengan omongan harus jaga-jaga juga, ntar dia pikirin repot deh. Iya kan? Ya nggak semua begitu. Jadi mending kalau misalnya nih ada temen ngobrol terus kayak seketika gitu kita ngomong, ya kan kita kan aku nggak bisa batasin kan kalau misalnya gue ngontrol gue ngomong apa enggak nih gitu kan. Tiba-tiba kayak itu keceplosan gitu kan. Itu harus ditahan atau gimana mendingan? Itu sebenarnya buat teasing kan, bercanda gitu kan. Kalian cuma ya nyeletuk aja gitu. Sebenarnya it's not your fault ya, bukan salah kamu. Cuma dia dipikirin sama dia, apalagi kalau celetukan negatif tuh manis. Iya kan? Celetukan negatif pasti dipikirin gitu. Jadi ya lihat-lihat juga orangnya, ada yang easy going. Kalau easy going nggak apa-apa, dia nggak akan terlalu ngefek. Tapi kalau yang agak perasa dipikirin, nah ya dia yang bikin itu, tapi kita yang mensugesti gitu. Itu aja sih. Itu ya kira-kira. Thank you ya. Jelas ya. Oke, thank you. Bye. Yo, kasih.